Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah kami. Tidak ada lain yang kami rindukan selain berjumpa dengan Tuhan, mengalami lawatan-Mu Bapa. Karena kami tahu tidak ada satupun manusia yang dapat menolong bahkan mengerti isi hati kami. Hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang dapat mengerti bahkan menolong setiap kami. Kami ada di hari-hari yang terakhir Tuhan. Karena itu bawa kami semakin dekat. Dekap kami dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus puaskan kami dengan firman. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Haleluya, di dalam hadirat Tuhan kita dipuaskan, amin. Dalam hadirat Tuhan kita dibaharui. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya tadi saya ketemu dengan seorang ibu gembala dari NTT saudara, dan ibu mau bersaksi. Mari Bu Esther, saya undang ke depan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Iya, Ibu silakan perkenalkan diri, Bu. Ini jemaat Mesbah Doa, Mesbah Syukur yang setia. Ayo Bu, silakan. Tuhan Salam. Nama saya Esther dan saya dengan suami dipercayakan Tuhan melayani di satu kota kecil di Pulau Flores, NTT, tepatnya di Kabupaten Nagekeo. Lebih dekat dengan Danau Tiga Warna di Ende. Dan malam hari ini bangga sekali dan bersyukur bisa ada di sini satu mimbar dengan hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa Mesbah Doa DBTV bukan hanya memberkati Bapak Ibu yang ada di kota, di ibu kota, tetapi memberkati seluruh masyarakat, mungkin seluruh Indonesia, bahkan kami yang ada di Pulau Flores sangat diberkati dengan berkat Tuhan yang selalu dibagikan melalui Mesbah Doa DBTV, dan kami diberkati sekali. Satu kesaksian yang ingin saya sampaikan malam hari ini, kami dipercayakan Tuhan melayani dari satu jiwa. Untuk di Pulau Flores menangkan satu jiwa itu satu anugerah. Dan hari ini ada 100 lebih jiwa yang Tuhan percayakan kami layani ada di sana. Puji Tuhan, gereja sudah jadi 9x21. Kami tidak punya donatur, tidak punya sponsor, tapi Tuhan Yesus donatur utama kami. Dan tahun 2003 awal saya berdoa karena bangunan gereja lebih tinggi dari pastori yang terbuat dari bambu. Dan setiap kali hujan pasti kemasukan air. Dan kebetulan anak kami yang paling kecil, kembar, umur 5 tahun. Mereka berkata demikian, "Mama, kenapa rumah kita seperti ini?" Saya bilang, berdoa, pasti Tuhan kasih rumah yang baik. Dan saya berdoa seperti ini saudara, lagu favorit saya, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang ada di Jakarta, Tuhan yang sama, kuasanya yang sama, ada di NTT. Dan saya berdoa, Tuhan, jika Tuhan berkenan, kami rindu punya pastori atau rumah tinggal hamba Tuhan yang lebih baik. Itu saya bawa dalam doa Bapak Ibu. Jujur secara manusia kami tidak mengenal Ibu Pendeta Debbie, hanya lihat di YouTube, di Instagram. Dan itu kerinduan saya, doa saya. Kebetulan Ibu Pendeta Debbie punya satu teman yang ada di kota Palu, anaknya berjemaat di kami. Lebih dekat dengan kami, dianggap seperti orang tua, dan singkat cerita 2 tahun mereka pindah ada di kota Kupang, di kota provinsi. Dan ibu ini temannya Ibu Pendeta Debbie katakan, "Mama Gembala, apa yang saya harus berikan buat Mama karena Mama sudah terlalu baik untuk anak dan cucu saya." Saya dengan singkat berkata, "Mama, Ibu namanya Ibu Jane. Ibu kami sementara punya kerinduan untuk membangun rumah tempat tinggal kami hamba Tuhan. Jika Ibu berkenan bisa bantu kami berapa saja." Dan beliau katakan, "Mama tolong foto ya. Nanti saya teruskan ke teman saya." Tapi saya tidak tahu kalau teman beliau adalah Ibu Pendeta Debbie. Puji Tuhan, betapa Tuhan Yesus itu luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Bapa yang tidak pernah terlambat atau terlalu cepat untuk menolong kita. Doa orang benar bukan doa hamba Tuhan yang hebat. Doa orang benar besar kuasanya. Puji Tuhan, kami diizinkan Tuhan. Awal bulan Juni tahun 2023 kemarin kami membangun pastori tempat tinggal kami hamba Tuhan 9x16. Dan
Puji Tuhan. 70% pembangunan saat ini selesai Tuhan. dan kami dibantu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Luar Yesus. biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Dan sisanya 30% saya percaya Tuhan Yesus dahsyat. Sudah Dia sedia. yang memulai, Dia yang akan menyelesaikan. Puji Tuhan, terima kasih. Terima Tuhan kasih Yesus memberkati. Ibu, Tuhan memberkati Ibu Esther. Ya, silahkan. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Iya, Tuhan itu selalu ada bagi orang-orang yang mau berharap dan percaya kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bu Esther ini ya hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dia nggak foto-foto gerejanya lalu upload di Instagram atau di Facebook dan berkata, Tuhan kirimkanlah donatur. Karena sekarang kan banyak begitu. Apalagi lewat aplikasi-aplikasi, ya. Saya pernah dikirimi teman saya, Bu, bantu ini gereja, Bu. Dari satu aplikasi, lalu saya cek gereja itu, karena tulisannya gereja GBI, sangat memprihatinkan. Saya cek ke Pak Rubin Adi, saudara, karena saya berniat mau bantu gereja itu, kasihan sekali. Saya bilang, Pak, ini benar gereja GBI dan lokasinya di sini, alamatnya di sini. Saya dikirim seorang teman dari satu aplikasi. Lalu Pak Rubin bilang, sebentar Ibu, saya akan cek ini di daerah mana. Lalu dicek, saudara. Dan Pak Rubin bilang, Ibu tidak perlu dibantu karena gereja ini sekarang sudah pembangunan ternyata. Ya, gedungnya sudah hampir selesai dan gembalanya itu berkata dia menyesal sudah mengikuti tawaran orang untuk masukkan ke aplikasi yang minta-minta dana itu. Karena ternyata ketika ada dana masuk lewat aplikasi itu, gereja itu hanya dikasih 30%. Dan 70% masuk ke aplikasi itu. Saudara bayangkan, sekarang ini banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya saya juga tidak mau sembarangan. Ketika teman saya mengirim foto pastorinya Ibu Esther, dia bilang, Bu, dia bilang, sis kamu tergerak gak untuk nolong bantu pembangunan gereja ini, pastorinya, kasihan dari bambu dan lain sebagainya. Saya bilang, tunggu ya, saya ini masih menyelesaikan ada 2 gereja yang belum selesai. Dan akhirnya saya nggak tahu lah, saya tergerak, saudara. Ya, lalu saya minta nomor rekeningnya dan saya transfer. Dan saya melihat ya Ibu Esther ini gerejanya cukup transparan dalam hal keuangan, karena tiba-tiba orangnya itu kirim video ke saya adalah bagian pembangunan di pastori ini. Kami berterima kasih buat taburan Ibu Debbie yang sudah masuk sekian itu semua diperinci, saudara. Dan saya percaya bahwa ya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ibu jangan pernah mengandalkan manusia, karena firman Tuhan berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ya puji Tuhan pastor Ibu sudah terbangun 70%, itu juga dari jemaat Mesbah Doa. Ya lewat berkat ya yang sudah ya saudara juga bagikan ya, lewat saudara juga nonton YouTube saya. Ya, ada berkat dana yang juga yang kita terima dari YouTube setiap bulan, dan itulah yang saya pakai untuk membantu hamba-hamba Tuhan di desa-desa, saudara. Ya, saya berusaha sebisa dan semampu ya. Kalau mau dihitung-hitung setiap bulan tuh keluarnya, saya bilang banyak juga ya. Kalau buat beli tas LV lumayan loh. Ya, tapi jangan coba-coba, saudara. Karena ya semua akan dimintai pertanggungan jawab dari Tuhan atas berkat yang hari ini sedang saudara nikmati. Ya, kita hidup untuk berbagi, sebab itulah arti kemerdekaan. Kita hari ini pakai merah putih. Karena ini bulan, karena ya merdeka atau mati. NKRI harga? Makanya kalau beli bendera jangan ditawar. Karena merah putih itu harga? Saya beli bendera saya tawar, saudara. Pak berapa ini? 75.000. Ih enggak 50. NKRI harga mati. Dia bilang merah putih harga mati. Tidak boleh ditawar Ibu. Oh iya merdeka, bayar saja. Nah saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita hidup dalam sebuah kemerdekaan. Karena tidak mudah ternyata. Mari kita buka bersama Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 di sana. Firman Tuhan berkata, judulnya adalah kemerdekaan yang kebenaran yang memerdekakan. Ya, Yohanes 8 ayat 30, firman Tuhan berkata di sana, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya,
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, baca 1, 2, 3, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat yang berikutnya 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ketika Yesus sedang menyatakan tentang dirinya adalah kebenaran, maka beberapa dari orang Yahudi itu tidak terima karena Yesus berkata, apabila engkau tetap dalam firman-Ku, maka engkau adalah murid-Ku. Dan apabila kamu mulai mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi orang Yahudi gak terima dan mereka bilang, kita ini bukan hamba siapapun, kami ini bukan budak. Kami ini gak pernah jadi budak. Lalu kami ini merdeka dari siapa maksudmu? Orang-orang Yahudi itu kelihatannya pinter, tapi mereka tidak bisa memahami perkara-perkara rohani. Hanya sekedar dari logika, karena pada zaman itu budak dan orang merdeka itu adalah tradisi di sana. Kalau orang miskin tidak punya uang, mereka jadi budak. Lalu ketika ada orang yang mau menebus budak itu, maka dia baru bisa merdeka. Nah, ketika Yesus berkata, apabila kamu mengenal kebenaran, firman-Ku itu adalah kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mereka bilang, kami bukan hamba. Tapi Yesus berkata, barang siapa yang melakukan dosa, maka dia adalah hamba dosa. Saudara, ketika dia adalah hamba, maka dia perlu dimerdekakan. Yesus datang ke dalam dunia itu membawa kemerdekaan, membawa pembebasan. Saya ingin kita mengerti, mari buka bersama Roma pasal yang ke-6. Roma pasal 6 ayat yang ke-15. Kita akan lihat di sana tentang ada dua macam perhambaan, saudara, ya. Roma 6 ayat yang ke-15. Baca bersama 1, 2, 3. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Waktu seseorang itu menjadi hamba, telah dibeli, maka wajib dia itu mentaati kepada siapa yang sudah membelinya. Entah itu dibawa kepada dosa yang membinasakan ataupun pada kebenaran yang memerdekakan, kepada ketaatan. Ayat yang ke-17 berkata begini, saudara. Kita baca ayat 17, 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Karena kita sudah mentaati pengajaran yang sudah kita dengar. Siapa yang tiap malam dengar mesbah doa di sini? Puji Tuhan. Yang tiap pagi dengar mesbah syukur. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa setiap dosa kita yang ditelanjangi oleh firman Tuhan, itu kita dimerdekakan. Saya sering membaca kesaksian-kesaksian di mesbah doa, saudara sering dengar. Banyak orang yang berkata, Bu, setelah mendengarkan firman yang Ibu sampaikan, saya tuh baru mengerti menjadi Kristen yang benar. Saya ini dulu terikat dengan roh marah, tersinggung, emosi. Kan sering banget ya kita dengar ya. Tapi setelah saya mendengar kebenaran, sekarang saya diubahkan Tuhan. Bahkan banyak yang kesaksian dulu asam lambung. Ya, semua yang asam-asam.
Ya, itu disembuhkan Tuhan. Asam apa lagi saudara? Ya, ini segala penyakit kita dengar kesaksian orang-orang yang bersaksi tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan. Ya, luar biasa ketika seseorang dipulihkan. Yang minggu lalu, bulan lalu kita dengarkan yang bapak-bapak bersaksi diajak doa ndak mau, diajak misbah doa ndak mau, tiba-tiba asam lambung. Lalu harus minum obat 1 kresek tiap hari. Ya, barulah di situ keperkasaannya hilang. Biasanya tukang marah istri, dia emosian, maki-maki istri, Tuhan izinkan asam lambung. Langsung akhirnya rasa mau mati. Orang itu kalau sudah merasa mau mati, baru kepengen cari Tuhan. Siapa yang sudah berasa mau mati? Nggak usah tunggu mau mati baru cari Tuhan. Karena yang namanya mati itu tidak ada yang tahu. Kemarin saya mengikuti prosesi pemakaman sepupu saya dari online karena saudara saya benar-benar tidak menyangka dan masih tidak percaya sampai hari ini. Sepupu saya umur 53 tahun. Waktu saya diusir dari rumah, dari kota Poso, saya itu ditampung sama sepupu saya di kos-kosannya dia. Ya, dan saya banyak juga belajar tentang iman lewat hidupnya. Dia tuh tidak pernah mengeluh sakit, ya tidak pernah ada keluhan apa-apa. Statusnya tiap hari di Facebook firman Tuhan. Kalau pagi ya dia live lari-lari pagi, jogging yuk biar sehat. Ya tidak ada tanda-tanda. Tiba-tiba hari Minggu yang 2 minggu lalu dia mau ke gereja, ya pusing, tapi dia harus pelayanan. Ya setelah sampai depan gereja dia rasa nggak kuat nahan sakit kepala. Lalu dia mau pingsan, sama suaminya ditolong, dibawa lari ke rumah sakit, sudah nggak sadarkan diri. Sampai di rumah sakit dokter bilang ada pendarahan di otak, langsung dioperasi sampai dia meninggal tidak sadar. Dan dokter menyatakan dia meninggal hari Sabtu yang lalu. Saya begitu terpukul, saya syok saudara. Kenapa? Ya Tuhan, baru umur 53, melayani Tuhan. Saya tuh sampai bertanya, kenapa dia mati ya? Di luar sana kan masih banyak perempuan-perempuan pelakor yang hidup seenak-enaknya melakukan dosa. Tapi Tuhan, kenapa dia yang mati? Anaknya 2 masih membutuhkan dia, masih SMP. Saya rasanya kok nggak adil. Tapi kita harus kembali pada firman Tuhan bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup manusia. Dan kita sama sekali nggak bisa pegang kendali apapun. Makanya saya selalu berkata, saudara boleh olahraga, harus jaga hidup sehat. Tapi jangan kau taruh harapanmu tuh pada olahraga itu. Dan kau berpikir, kalau saya sudah olahraga saya pasti umur panjang. Karena hidup mati itu di tangan Tuhan. Ya, saya benar-benar syok kemarin dikubur saya sama suami itu sampai tadi malam. Masih membahas sedikit-sedikit gini, kasihan ya, Yati sudah di tanah ya, sudah dikubur ya. Dan saya tuh merenung, suami saya berkali-kali ngomong, orang itu kalau sudah mati ya sudah ya. Ya iya memang sudah, terus ngapa? Ya kayak kita tuh gak percaya saudara. Bener-bener gak percaya. Saya kalau teleponan dia masih ngobrol, maksudnya aduh ya, kalau kita itu tahu orang mati yang memang sudah delek-delek di rumah sakit, ya udah selang semua terus gak mati-mati, terus tiba-tiba mati kan malah puji Tuhan ya. Iya benar, saya ditelepon orang, Bu doain mama saya di ICU, udah lama di ICU gak mati-mati. Kan kasihan saudara, karena mati itu juga anugerah loh, amin. Banyak orang yang tidak bisa mati, ya mati gak, hidup gak, jadi setengah. Iya, ya dan yang begini kan ya memang alangkah baiknya kalau dia pulang ke rumah Bapak. Karena Alkitab berkata di dalam Kristus itu kematian adalah sebuah keuntungan. Ya, saya ditelepon waktu mau pelayanan di Bandung, Bu doain dong mama saya kritis di ICU, udah lama sakit begini tapi gak bisa mati. Ya akhirnya saya tanya, semua sepakat menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan? Karena dulu bapaknya belum setuju kalau istrinya ini meninggal. Padahal istri udah lama pakai selang terus saudara, pakai oksigen terus. Akhirnya papanya bilang, iya saya sudah rela. Ya udah kita berdoa sepakat, minta sama Tuhan anugerah. Kita berdoa saudara, tapi saya nggak berdoa, matilah kau, enggak. Ya karena hidup mati itu di tangan Tuhan, semua karena anugerah. Kita berdoa Tuhan biar kehendak-Mu yang terjadi. Kalau Tuhan mau menyembuhkan dia, tidak ada yang mustahil. Tapi sembuhkan. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, Tuhan mau panggil dia Tuhan. Jangan setengah mati begini, kasihan.
Ya, saya sampai di Bandung, anaknya telepon, "Bu, terima kasih, Mama sudah dipanggil Tuhan." Puji Tuhan, haleluya kan? Ya, enggak gampang loh saudara. Lebih baik orang suruh doakan orang supaya sembuh. Lebih gampang kita. Ada ayatnya, dalam nama Yesus sembuh segala sakit penyakit. Tapi kalau minta orang diserahkan tuh memang agak sulit. Ya, ada satu keluarga yang datang sama saya, "Bu, doakan mama kami ya. Masuk keluar rumah sakit terus, Bu." Ya, terus mau doakan apa ya? Maksudnya biar dia mati, Bu. Saya bilang, jangan begitu. Ya, saya juga enggak bisa berdoa supaya dia mati. Begini saja, ya. Ini kami anak-anak udah kerepotan, Bu. Ini orang tua masuk keluar rumah sakit terus. Saya besok pengen ketemu, rumah sakitnya di mana? Saya datang saudara. Saya tanya ibunya, "Bu, gimana perasaannya?" "Iya, Ibu Pendeta, doakan saya mau sembuh." Mamanya semangat. Mamanya semangat hidup, anaknya pengen dia. Malaikat bingung enggak? Enggak, malaikat enggak bingung. Yang bingung tuh saya. Ya, lalu saya bilang, "Bu, Ibu pengen sembuh?" "Iya, Bu, saya pengen sembuh, saya ini masih semangat hidup." Gini, Bu, Ibu dulu pernah ikut kuasa-kuasa gelap? Lalu coba Ibu dicerita, "Iya dulu waktu muda sering minum ini, sering ikut ini nih." Ya udah, kita berdoa pelepasan ya. Ibu ini berarti banyak kuasa gelapnya, kita berdoa pemutusan. Ya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semua kuasa-kuasa gelap yang pernah gini, dalam nama Yesus aku putuskan, dan dia adalah milikmu Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, dia pasti bisa sembuh. Tapi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas ibu ini seperti di sorga. Saya pulang, besok pagi anaknya telepon, "Bu Debbie, terima kasih ya." Maksudnya, puji Tuhan, mama tadi malam dipanggil Tuhan. Padahal saya enggak berdoa supaya dia mati, saudara. Ya, enggak, tapi ya memang bagi sebagian orang itu anugerah, saudara. Tapi kan aduh, saya tidak menyangka sepupu saya ini loh. Masih muda, sehat. Ya kayaknya memang enak sih meninggal begitu ya. Tapi kan syok nih yang ditinggal ini. Ya, suaminya, anaknya, semua syok. Saudara, ketika kita ini diberi kehidupan, maka Alkitab ini berkata, ya, karena dikatakan di sana, kalau kamu itu ya menyerahkan hidupmu kepada dosa, maka kamu hamba dosa. Tetapi syukurlah, dikatakan tadi, ya, kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Ternyata untuk kita ini bisa dimerdekakan, kita harus dengan segenap hati untuk belajar yang namanya kebenaran. Saya bersyukur nih jemaat Misbah 2 ini memang semua jemaat yang tangguh. Saya lihat tiap bulan tuh mukanya beda-beda. Ya, cuma ada yang ini karena jemaat ganjil genap. Ya enggak? ini jemaat ganjil genap ya. Kalau yang mobilnya ganjil, tanggal ganjil dia datang. Yang genap enggak datang. Jadi tanggalnya tanggal apa nih, jemaat genap. Ya. Jadi saya tuh kadang-kadang bingung, "Bu, kami ini mobil kami genap, Bu. Ya, kenapa Ibu bikin di tanggal ganjil?" Nah, yang jemaat ganjil, puji Tuhan, Bu. Ya, mobil saya ganjil jadi saya bisa datang. Ya, aduh haleluya. Tapi ini jemaat-jemaat militan loh ya. Saudara datang dari berbagai tempat, apalagi hari ini tuh katanya macet banget. Iya enggak? Ada yang banyak yang telat tuh. Katanya ada demo, saya enggak tahu demo masak atau apa ya. Tapi ada demo hari ini. Tapi puji Tuhan, Anda adalah orang-orang yang dengan segenap hati mau untuk apa, Saudara? Mentaati pengajaran, mendengarkan firman yang akan membawa kamu kepada ya kemerdekaan. Ayat 18 berkata, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Ya, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu, baca bersama apa? Telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Katakan amin. Jadi kita tidak mungkin dimerdekakan kalau kita tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh. Yang dulu mulutnya suka ngomong kotor, ngomong jorok. Sekarang mulai bilang, "Tuhan, aku menyerahkan mulutku ini loh. Untuk dipakai menjadi orang-orang yang membicarakan firman
Tuhan. Ya, jadi kalau sudah bertobat jangan sampai ya Alkitab berkata karena menurut kebenaran engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu, menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan, menurut perkataanmu pula kamu akan dihukum. Amin. Jadi kalau ada orang ngaku Kristen tapi mulutnya masih kotor, nah ini waktu dibaptis gak kena air bibirnya ini. Ya, perlu dikasih kena air. Jadi bertobat saudara. Ya, mari kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini menjadi untuk ya dikatakan seperti halnya dulu kamu menyerahkan anggota tubuhmu untuk dosa, mulut ngomong sembarangan, kotor maki orang, suami maki istri. Di sini tidak ada ya? Semua suami luar biasa, amin. Insya Allah. Ya, ibu-ibu juga mulutnya mulut manis ya. Haleluya. Ya, jangan bermulut manis. Tapi mari kita mulai belajar memperkatakan firman. Ya, jangan lagi mulut kita pakai tangan ini saudara. Mari kita serahkan anggota tubuh kita. Tuhan, aku menyerahkan ya mataku, telingaku, mulutku, tanganku, kakiku untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan dikatakan ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Kematian di sini bicara tentang kematian kekal. Mati itu ada 3 saudara. Yang pertama mati rohani. Dia hidup tapi rohaninya mati. Gak ngerti hal-hal tentang Tuhan, gak peka dengan suara Tuhan, hidup-hidup aja bikin dosa. Ini rohaninya mati. Ada nggak orang yang pelayanan mati rohani? Banyak. Pelayanan, bahkan pendeta, tapi hidup berbuat dosa. Ini rohnya mati. Lalu kematian yang kedua adalah kematian tubuh, ya. Tubuh kita nih mati, waktu sudah datang ajal kita mati. Dan ada kematian yang ketiga, yaitu kematian kekal di dalam neraka. Ya, kita berdoa supaya hari ini roh kita dulu mati, sekarang hidup. Kita peka sehingga kita menyerahkan hidup kita, anggota tubuh kita untuk kebenaran, ya. Dan yang mati kedua ini semua pasti mati. Yang mati pertama manusia roh semua juga ngalami, sebab semua manusia lahir ke dalam dunia itu sudah berbuat dosa dan ada di bawah kutuk maut. Bisa nggak dihidupkan rohnya? Bisa. Yesus datang memberi hidup kepada mereka yang mati. Waktu kita menerima Yesus, menyerahkan hidup kita, roh kita dihidupkan kembali. Apa tanda manusia rohani kita hidup? Hidupmu itu berubah. Amin. Yang dulu tukang maki orang, sekarang enggak. Kematian yang pertama, mati rohani itu semua manusia mati. Makanya Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali lewat roh dan firman. Makanya setiap kita harus mengalami kelahiran kembali lewat roh. Yang kedua, kematian jasmani, semua pasti mati. Sehebat apapun saudara, tidak ada orang bisa beli nyawa. Ya, mau saudara pakai private jet, ya dibawa ke Singapura, dibawa kemana, kalau sudah waktunya tidak ada yang bisa menentang takdir Tuhan. Ya, manusia semua harus menerima kematian yang kedua, yaitu kematian tubuh. Tapi kematian yang ketiga ini jangan sampai saudara kita mati di dalam kekekalan, yaitu dalam penghukuman di neraka. Ini yang dikatakan bahwa ayat 23 berkata, ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, mari mumpung bulan ini kita merayakan kemerdekaan. Untuk memperoleh kemerdekaan itu tidak mudah. Kalau saudara belajar film bagaimana Indonesia ini merdeka, itu dibayar dengan keringat, darah, air mata, bahkan nyawa. Tidak mudah.
Dari penjajahan Jepang, penjajahan Belanda, orang hidup di bawah perbudakan itu tidak enak. Setiap hari ketakutan, kita lihat nonton film-film perang itu ya saudara. Tapi ketika Indonesia merdeka, maka tugas kita sekarang mempertahankan kemerdekaan. Bisa enggak kemerdekaan itu hilang? Sangat bisa. Walaupun kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kalau kita tidak menjaga kemerdekaan itu, maka itu bisa hilang dan kita bisa direbut kembali, diperhamba kembali oleh dosa. Kita pada akhirnya mengalami kematian yang kekal di dalam neraka. Tapi saya percaya malam hari ini semua kita sudah dimerdekakan dari maut. Dan malam ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah Yesus. Ini yang membawa kemerdekaan dalam hidup kita. Kematian Kristus di atas kayu salib membawa kemerdekaan bagi hidup kita semua saudara. Saya percaya karena salib Kristus, ya kita ini semua mengalami kemerdekaan. Sedang kita bangkit berdiri. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, salib-Mu membuka mata kami Tuhan. Betapa berharganya kami di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.